Di tengah hiruk-pikuk malam Jakarta yang panas dan lembab, aku, Sinta, duduk sendirian di sudut bar kecil di kawasan Kemang. Gelas whisky ketiga sudah hampir habis, dan pikiranku berputar-putar seperti roda yang rusak, penuh dengan pertengkaran sengit dengan ibu tadi pagi. Kamu harus menikah tahun ini, Sinta. Umurmu sudah 28, jangan buat keluarga malu, katanya dengan suara yang menusuk seperti pisau. Aku tidak bisa membayangkan hidup dengan seorang pria, tapi bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Bahwa hatiku hanya tertarik pada wanita, sesuatu yang dianggap tabu di keluarga konservatif kami. Malam itu, aku memutuskan untuk melupakan semuanya dengan alkohol, tapi tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang mendekat dan duduk di sebelahku. Matanya yang dalam seolah membaca jiwaku, dan tanpa sadar, tanganku meraih tangannya, mencari kenyamanan dari orang asing. Wanita itu tersenyum tipis, tapi tidak menarik tangannya. Namanya Rani, katanya, seorang desainer grafis yang baru pindah ke Jakarta dari Bandung. Kami mulai berbicara, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa benar-benar terhubung dengan seseorang. Dia bercerita tentang perjuangannya melawan ekspektasi keluarga yang ingin dia menikah dengan pria pilihan mereka, dan aku merasa seperti melihat cermin diriku sendiri. Tawa kami bergema di bar yang ramai, dan saat malam semakin larut, aku merasakan getaran aneh di dada, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Tapi pagi harinya, saat aku bangun di apartemenku dengan kepala pusing, telepon berdering. Itu kakakku, Andi, yang bersemangat mengabarkan bahwa dia akan memperkenalkan calon istrinya malam ini di makan malam keluarga. Dia sempurna, Sinta. Namanya Rani, dari Bandung. Hatiku berhenti sejenak. Rani. Wanita yang tangannya kugenggam semalam. Aku buru-buru membuka ponsel dan mencari profilnya di media sosial. Ya, itu dia, dengan foto bersama Andi di sebuah kafe di Bandung. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku yang selalu menyembunyikan orientasiku, sekarang terjebak dalam situasi yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, di rumah orang tua kami di kawasan Menteng, aku duduk di meja makan dengan tangan gemetar. Rani masuk dengan senyum ramah, tapi saat matanya bertemu mataku, ada kilatan kejutan yang cepat disembunyikan. Andi memperkenalkannya dengan bangga, ini Rani, calon istriku. Kami bertemu di acara bisnis bulan lalu. Ibu tersenyum lebar, akhirnya, Andi punya pendamping yang baik. Sinta, kamu harus belajar dari kakakmu. Sepanjang makan malam, aku berusaha menjaga wajah netral, tapi setiap kali Rani berbicara, suaranya mengingatkanku pada malam di bar. Dia menceritakan tentang hobinya mendesain, dan aku ingat bagaimana dia tertawa saat aku bercanda tentang pekerjaanku sebagai editor di majalah mode. Setelah makan, saat semua orang sibuk di ruang tamu, aku menyelinap ke dapur untuk minum air. Rani mengikuti, berpura-pura mengambil gelas. Sinta, apa yang terjadi semalam? Itu hanya kebetulan, kan, bisiknya dengan suara rendah. Aku menatapnya, kamu tahu aku adik Andi. Kenapa tidak bilang? Dia menggeleng, aku baru tahu tadi sore saat Andi cerita tentang keluarganya. Ini rumit. Rumit. Itu understatement tahun ini. Aku merasa dikhianati, meski kami baru bertemu sekali. Keesokan harinya, di kantor, aku tidak bisa berkonsentrasi. Pikiranku penuh dengan Rani, bagaimana tangannya terasa hangat, bagaimana matanya menyimpan rahasia. Tapi dia calon kakak iparku. Ini tidak boleh. Aku memutuskan untuk menghindarinya, tapi takdir seolah berkonspirasi. Andi menelepon, meminta aku membantu Rani menyesuaikan diri di Jakarta karena dia sibuk dengan bisnisnya. Kalian pasti cocok, Sinta. Rani suka seni, seperti kamu.
Aku setuju dengan enggan, dan kami bertemu di sebuah galeri seni di Senayan. Saat melihat lukisan abstrak tentang cinta terlarang, Rani berkata, kadang hati tidak bisa dikendalikan, ya. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Apakah dia merasakan hal yang sama? Pertemuan kami semakin sering. Awalnya hanya makan siang atau jalan-jalan, tapi lama-kelamaan ada sentuhan kecil, senggolan tangan, tapan yang terlalu lama. Suatu malam, di apartemen Rani di Sudirman, kami minum anggur dan berbagi cerita masa lalu. Dia mengaku pernah jatuh cinta pada sahabat wanitanya di kuliah, tapi dipaksa putus oleh keluarga. Mereka bilang itu dosa, Sinta. Tapi bagaimana kalau itu yang membuatku bahagia? Air matanya menetes, dan tanpa sadar, aku memeluknya. Pelukan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, kami berciuman, penuh gairah yang tertahan. Tapi segera, rasa bersalah menyusup. Ini pengkhianatan terhadap Andi. Keesokan paginya, aku bangun dengan penyesalan. Rani terlihat sama gelisahnya. Kita tidak bisa lanjutkan ini. Andi baik sekali padaku. Aku mengangguk, tapi hati kecilku berteriak tidak. Bagaimana aku bisa berhenti sekarang, saat akhirnya aku menemukan seseorang yang mengerti. Keluarga kami semakin dekat, ibu mulai merencanakan pernikahan Andi dan Rani. Setiap kali bertemu di acara keluarga, kami berpura-pura biasa, tapi ketegangan itu seperti bom waktu. Suatu hari, Andi curiga. Kalian berdua sering bertemu ya? Rani bilang kamu teman baiknya sekarang. Aku tersenyum palsu, ya kak. Dia keren. Tapi rahasia kami mulai retak. Sahabatku, Lina, yang tahu tentang orientasiku, melihat kami berdua di sebuah kaidan bertanya-tanya. Sinta, jangan-jangan kamu suka Rani. Itu gila, dia calon kakak iparmu. Aku menyangkal, tapi dia tidak percaya. Tekanan dari masyarakat juga datang. Di Indonesia, hubungan seperti ini masih dianggap tabu, terutama di kalangan keluarga Muslim konservatif seperti kami. Aku mulai meragukan diri sendiri, apakah ini benar? Apakah aku egois? Malam-malamku diisi mimpi buruk tentang keluarga yang menolakku. Akhirnya, konflik meledak saat pesta pertunangan Andi dan Rani di sebuah hotel di Tamrin. Di tengah keramaian, Rani menarikku ke balkon. Sinta, aku tidak bisa lanjutkan pernikahan ini. Aku mencintaimu. Hatiku melonjak, tapi juga takut. Tapi Andi. Keluarga. Dia menangis, aku tahu ini salah, tapi aku lelah berpura-pura. Kami berpelukan, tapi tiba-tiba ibu muncul di pintu. Matanya melebar melihat kami. Apa ini? Teriaknya. Ruangan seolah beku. Kejadian di balkon itu seperti gempa yang mengguncang ondasi keluarga kami. Ibu menarik Rani dan aku kembali ke ruang pesta, tapi wajahnya pucat pasi. Andi, yang melihat keributan, mendekat dengan khawatir. Ada apa, Bu? Sinta. Ibu menggeleng, nanti saja. Tapi malam itu setelah tamu pulang, badai sesungguhnya dimulai di rumah. Ibu mengumpulkan kami semua di ruang keluarga, aku, Andi, Rani, dan ayah yang biasanya diam katakan yang sebenarnya, bentak ibu pada Rani. Rani menunduk, air mata mengalir. Bu, aku mencintai Sinta, bukan Andi. Andi terkejut, wajahnya memerah. Apa? Kalian berdua? Sejak kapan? Aku tidak bisa diam lagi. Dengan suara gemetar, aku mengaku semuanya, tentang pertemuan di bar, perasaan yang tumbuh, dan bagaimana aku selalu menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Ayah diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Andi bangkit, kamu khianati aku, Sinta. Dan kamu, Rani, aku pikir kamu tulus. Dia keluar rumah dengan marah,
meninggalkan kami dalam keheningan yang menyiksa. Ibu menangis, ini dosa besar. Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara kita di kampung? Rani mencoba menjelaskan, Bu, ini bukan pilihan. Ini siapa kami. Tapi ibu tidak mendengar, dia hanya melihat kami sebagai ancaman bagi reputasi keluarga. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Andi memutuskan pertunangan, dan gosip mulai menyebar di lingkaran keluarga besar. Paman dan bibi menelepon, menyalahkan aku sebagai pengaruh buruk. Sinta pasti yang mempengaruhi Rani, kata mereka. Aku dipecat dari pekerjaanku di majalah karena rumor tentang skandal pribadi yang bocor dari rekan kerja yang tahu dari Lina, sahabatku yang ternyata membocorkan rahasia karena khawatir. Aku lakukan ini untuk kebaikanmu, Sinta. Kamu perlu bantuan, katanya saat aku konfrontasi. Pengkhianatan itu menyakitkan lebih dari apapun, aku merasa sendirian di dunia yang menolakku. Rani juga menderita. Keluarganya di Bandung marah besar, mengancam memutus hubungan jika dia tidak kembali normal. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, bilang, di Indonesia, hal seperti ini bisa hancurkan masa depanmu. Pikirkan karirmu. Kami bertemu diam-diam di sebuah kai kecil di Bogor, jauh dari Jakarta, untuk menghindari mata-mata. Sinta, aku takut, katanya sambil memegang tanganku. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku merasakan hal yang sama, tapi keraguan menyusup, apakah ini layak? Apakah cinta kami harus membayar harga sebesar ini? Konflik internalku semakin dalam. Malam-malamku diisi perdebatan batin, apakah aku egois karena mengejar kebahagiaan pribadi sementara keluarga hancur? Di masyarakat Indonesia yang masih kuat pengaruh agama dan norma tradisional, lesbian seperti kami dianggap sebagai penyimpangan. Aku membaca berita tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT, kasus pemecatan, kekerasan, bahkan konversi paksa. Apakah aku siap menghadapi itu semua? Suatu hari, ibu datang ke apartemenku dengan wajah lelah. Sinta, tolong hentikan ini. Andi depresi, ayah sakit jantung karena stres. Kamu bisa berubah, kan? Kita cari psikolog. Aku menangis, Bu, ini bukan penyakit. Ini aku. Tapi tekanan itu membuat Rani goyah. Dia mulai ragu setelah panggilan dari ibunya yang sakit. Kalau kamu lanjutkan, ibu tidak mau hidup lagi, ancamnya. Rani meneleponku malam itu, Sinta, mungkin kita harus berpisah. Aku tidak mau jadi penyebab penderitaan semua orang. Hatiku hancur. Apakah ini akhir? Aku memohon, jangan, Rani. Kita bisa lawan bersama. Tapi dia menutup telepon, meninggalkanku dalam kegelapan. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar Rani kembali ke Bandung. Andi mulai berkencan dengan wanita lain, tapi hubungan kami sebagai saudara retak. Ibu memaksaku ikut terapi konversi di sebuah klinik di Depok, yang katanya bisa menyembuhkan orientasiku. Di sana, psikolog bicara tentang pengaruh lingkungan dan pilihan salah. Aku pura-pura setuju, tapi dalam hati aku marah. Ini bukan pilihan, ini identitasku. Saat sesi berlangsung, aku bertemu wanita lain yang mengalami hal serupa. Cerita mereka tentang penolakan keluarga membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian. Suatu malam, aku memutuskan untuk melawan. Aku menelepon Rani, kita tidak bisa menyerah. Mari kita mulai baru, mungkin di Bali atau luar negeri. Tapi Rani ragu, Sinta, harganya terlalu mahal. Keluargaku butuh aku. Debat kami memanas, aku menuduhnya pengecut, dia bilang aku naik. Ini adalah titik balik, apakah kami akan bertahan atau hancur? Keputusan Rani untuk kembali ke Bandung seperti pukulan telak bagi harapanku.
Aku menghabiskan hari-hari di apartemen, menatap langit-langit sambil mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini benar-benar layak untuk semua pengorbanan? Keluargaku hancur, karirku runtuh, dan sekarang Rani pergi. Tapi di tengah kegelapan itu ada percikan api. Aku mulai mencari komunitas LinkedIn online, forum rahasia di Indonesia di mana orang-orang berbagi cerita serupa. Salah satu anggota, seorang wanita bernama Maya dari Surabaya, mengirim pesan, "Kamu tidak sendirian. Banyak yang seperti kita, dan kita bisa bertahan." Itu memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku memutuskan untuk konfrontasi keluarga sekali lagi. Di rumah, aku duduk bersama ayah dan ibu. "Aku tidak akan berubah, Bu, ya. Ini siapa aku. Kalau kalian tolak, aku akan pergi." Ayah, yang selama ini diam, akhirnya bicara. "Sinta, aku takut kehilanganmu. Tapi masyarakat ini kejam. Pikirkan masa depanmu." Ibu menangis, tapi kali ini ada sedikit pemahaman di matanya. Aku baca artikel tentang LGBTQ. Mungkin aku salah. Itu bukan kemenangan penuh, tapi langkah kecil. Sementara itu, di Bandung, Rani menghadapi badai sendiri. Keluarganya memaksanya bertemu pria-pria potensial, tapi dia menolak. Suatu hari, ibunya jatuh sakit karena stres, dan Rani merasa bersalah. "Ini karena aku," katanya pada dirinya sendiri. Tapi kenangan tentang aku membuatnya gelisah. Dia mulai diam-diam menghubungi komunitas LGBTQ di Bandung, menghadiri pertemuan rahasia di sebuah kafe tersembunyi. Di sana, dia bertemu orang-orang yang telah kehilangan segalanya tapi menemukan kedamaian. "Cinta itu bukan dosa," kata seorang aktivis. Itu membuka matanya. Konflik mencapai puncak saat Andi datang ke apartemenku secara tiba-tiba. "Sinta, aku makan kamu." Tapi Rani. Dia hubungi aku, bilang dia masih ragu. Hatiku berdegup. Apakah Rani akan kembali ke Andi? Aku marah, "Kak, jangan paksa dia. Dia tidak mencintaimu seperti itu." Andi menggeleng, "Aku tahu sekarang. Aku lihat bagaimana dia memandangmu. Tapi ini menyakitkan." Kami berpelukan untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, dan Andi berjanji akan bicara dengan orang tua untuk mendukungku. Aku memutuskan untuk pergi ke Bandung. Di stasiun kereta, hati berdebar. Saat tiba, aku langsung ke rumah Rani, tapi keluarganya menolak. "Pergi. Kamu pengaruh buruk," teriak ayahnya. Rani keluar, wajahnya pucat. Kami berbicara di taman dekat rumah. "Sinta, aku mencintaimu, tapi aku takut." Aku memegang tangannya, "Kita hadapi bersama. Jangan biarkan masyarakat menang." Saat itu kami memutuskan untuk kabur ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi rencana itu bocor. Lina, yang masih merasa bersalah atas pengkhianatannya, memberitahu ibu. Ibu menelepon, "Jangan pergi, Sinta. Kita bisa bicara." Tapi kami sudah di jalan. Di perjalanan ke Bali, kami berdebat tentang moralitas, apakah kami egois meninggalkan keluarga. Rani bilang, "Mungkin ini salah, tapi berpura-pura lebih salah." Aku setuju, tapi rasa bersalah tetap ada. Di Bali, kami tinggal di sebuah ila kecil di Ubud. Kehidupan baru dimulai, tapi tantangan datang. Kerja sulit karena diskriminasi, aku jadi relancer, Rani desainer lepas. Tapi kebahagiaan kami nyata, pagi malam bersama, tanpa topeng. Namun, berita dari Jakarta, Andi sakit karena depresi, ibu menyalahkan kami. Rani mulai ragu lagi. "Sinta, mungkin kita kembali dan jelaskan." Kehidupan di Bali seperti mimpi yang rapuh. Pagi hari, kami berjalan di sawah hijau, tangan bergandengan tanpa takut dilihat. Tapi malam hari, panggilan dari keluarga menghantui.
Ibu Rani menelepon setiap hari, kembalilah anakku. Kami makan, asal kamu nikah dengan pria baik. Rani menangis, Bu, aku bahagia di sini. Tapi tekanan itu membuat retak hubungan kami. Suatu malam kami bertengkar hebat. Kamu selalu ragu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku, tuduhku. Rani balas, aku korbankan segalanya untukmu. Tapi keluargaku menderita. Konflik itu memuncak saat Andi datang ke Bali secara mendadak. Sinta, aku butuh bicara dengan Rani. Aku curiga, tapi biarkan mereka. Ternyata, Andi menawarkan solusi, Rani, kalau kamu kembali, aku bisa bantu tutupi semuanya. Keluarga butuhmu. Rani tergoda, dan saat aku tahu, aku marah besar. Kamu khianati aku lagi. Kami berpisah sementara, aku pindah ke ila lain di Seminyak. Sendirian, aku merenungkan mautun moral. Di Indonesia, di mana norma hetero begitu kuat, apakah kami punya hak bahagia sementara orang lain sakit? Aku bergabung dengan kelompok dukungan di Denpasar, mendengar cerita orang-orang yang kehilangan keluarga tapi menemukan keluarga baru. Itu memberiku perspektif, cinta kami bukan salah, tapi masyarakat yang perlu berubah. Rani akhirnya datang mencariku. Sinta, aku tolak tawaran Andi. Aku pilih kamu. Kami berdamai, tapi luka tetap ada. Kami memutuskan untuk aktif menulis blog anonim tentang pengalaman kami, berharap menginspirasi orang lain. Tapi itu berisiko, polisi bisa datang karena undang-undang anti yang ambigu. Suatu hari, berita buruk datang, ayahku masuk rumah sakit karena serangan jantung. Ibu bilang, ini karena stres kalian. Kami buru-buru kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah memandangku lemah. Sinta, aku tidak paham dulu. Tapi jangan tinggalkan kami. Air mata mengalir, ini momen rekonsiliasi. Andi juga hadir, aku dukung kalian sekarang. Maafkan aku. Tapi tidak semua mulus. Keluarga Rani masih menolak, dan masyarakat mulai gosip. Kami hadapi demonstrasi kecil dari kelompok konservatif yang tahu cerita kami lewat rumor. Kembali ke jalan benar, teriak mereka di depan rumah. Itu menakutkan, tapi juga membangunkan kami harus lawan. Dengan ayah pulih, kami mulai membangun jembatan. Ibu mengajak kami bicara panjang, mendengar cerita kami tanpa menghakimi. Aku takut masyarakat, tapi kalian anakku. Andi menemukan kedamaian, berkencan dengan wanita yang benar-benar dicintainya. Di sisi lain, keluarga Rani lambat laun melunak setelah ibunya bertemu kami di Jakarta. Aku lihat kalian bahagia, katanya suatu hari, meski masih ragu. Kami kembali ke pekerjaan, tapi dengan identitas terbuka. Aku jadi advokat di majalah baru, Rani desainer yang mendukung kampanye kesetaraan. Tantangan tetap, diskriminasi di tempat kerja, tatapan aneh di jalan. Tapi kami lebih kuat, belajar dari pengkhianatan, keraguan, dan pengorbanan. Cinta kami bukan dongeng, itu perjuangan harian melawan norma masyarakat Indonesia yang masih kaku. Kami kehilangan teman, tapi dapatkan yang baru. Di akhir perjalanan ini, kami sadar bahwa kebahagiaan datang dengan harga, tapi layak dibayar. Apakah benar bahwa cinta sejati harus mengorbankan segalanya, atau adakah jalan tengah tanpa pengkhianatan?